Allahumma sholli alaihi. Serta keluarganya sama aja, tapi-tapinya juga kita separuhnya. Yang terhormat Bapak Ibu yang terhormat, Ustadz Ajis Muslim SAG, yang terhormat Ibu Abasari Laras SPD, dan Alan Jawari selaku narasumber pada hari ini, serta kepada seluruh hadirin yang dirahmati Allah. Sebelum dimulai acaranya, kami akan bacakan susunan acara Ramadan keren sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. 3. Ceramah agama. 4. Penutup. Marilah kita buka rangkaian acara Ramadan Karim dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya mari kita dengarkan dengan bersama bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Al-Farisi. Kepadanya waktu dan tempatnya kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi bil malija ta'budul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdarahu 50 alfa sanah wasbis sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yauma takunu as-samaa'u kalmuh wa takunu al-jibalu kal'ib fala yas'alu hamimum hamima yuwassarunahum wa yaddul mujrimu lam yaftadi min adabi yawmi idin bidani wa sahibatihi wa nahi wa fasilatihi allati tuwi wa fil ardi jami'an summa yunji kalla innaha laz'atan lis-sawa tad'u man adara wa tawalla wa jama'a fa'wa innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu khairu man'a illal musallin alladzina hum ala salatihim da'imun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lisya'il wal mahmud. Sadaqallahul azim. Terima kasih Saudara Al-Farisi, semoga dengan bacaan Al-Quran tadi bermanfaat bagi yang membacanya dan bagi kita semua yang mendengarkan. Hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Alan Jawari. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul di tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di
di mana kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul, dan juga kita diberikan umur yang sehat walafiat hingga pada bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah sebaik-baiknya dan menunaikan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal-amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini yang kita lakukan, yang kita ikhlaskan untuk diri kita, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para hadirin, saya mau izin bertanya dulu. Apakah semuanya melaksanakan ibadah puasa pada hari ini? Serah. Ada yang enggak? Yang laki-laki semuanya puasa? Puasa. Puasa atau enggak? Nah. Jadi di sini, insya Allah saya akan memberikan materi tentang Ramadan. Di bulan Ramadan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan pahala dan juga berkah untuk diri kita. Bahkan bukan untuk diri kita saja, untuk orang lain pun akan berdampak sangat baik dan positif, maupun dari teman, keluarga, bahkan orang terdekat sekalipun, bahkan yang belum kenal sekalipun, kita bisa melakukan kebaikan. Di dalam Al-Quran surah kedua ayat 183 posisi sebelah kiri paling atas disebutkan bahwa kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan oleh Allah langsung, wahai orang-orang beriman, kita diwajibkan kamu agar berpuasa seperti orang-orang sebelumnya yang sudah menjalankan puasa, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka di sini sudah jelas sekali, pada zaman Nabi pun puasa itu sudah ada. Dan yang kita tahu secara universal bahwa puasa itu sangat-sangat membantu kita meningkatkan amal jariah dan ibadah juga pahala kita. Dan di dalam bulan puasa Ramadan kita tidak hanya menahan apa, ada yang namanya tarawih yang kita kenal, ada yang namanya sahur. Ya. Dan di sini saya akan menjelaskan secara satu persatu, sedikit demi sedikit. Dan pada poinnya nanti kita akan memperkenalkan apa itu tarawih, apa maknanya sahur, dan apa maknanya puasa. Ya. Saya akan masuk pada bagian di tarawih yang selalu kita lakukan di malam hari setelah ba'da isya. Saya mau tanya kepada kalian, betul atau tidak sholat yang kita lakukan di malam hari setelah ba'da isya disebut sebagai sholat tarawih? Betul atau tidak? Betul. Betul? Betul. Yakin? Ya. Sholat tarawih itu sebenarnya bukan nama dari sholat tarawih tersebut. Tarawih itu adalah sifat dari sholat itu sendiri. Bahkan Nabi Muhammad pun mengatakan bahwa itu bukan sholat tarawih. Disebutnya sebagai sholat malam. Kenapa digambarkan sebagai sholat tarawih? Karena pada hadis disebutkan maqama Ramadan hakim. Itu dalamnya. Kemudian jika dilakukan menjadi maqama Ramadan hakim qiyam. Dari kata qiyam, jika sudah menuju kepada qiyam, maka ini menjadi kesempurnaan rukun sholat. Ya, perhatikan baik-baik. Qiyam, maqama Ramadan hakim qiyam. Jika sudah menjalankan kesempurnaan rukun sholat, itu dari mulai wudhu sampai kita salam, maka itu diharuskan dilakukan qiyam. Nah, sholat malam itu harus maqama Ramadan hakim qiyam. Sifatnya itu harus sempurna. Ya. Di dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan seseorang yang berada di Masjid Nabawi bertemu Rasulullah SAW. Lalu seorang tersebut mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah itu menjawab, "Soli irji walaika warahmatullahi wabarakatuh." Irji soli fa'inaka salatu soli. Nah, apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW kepada orang tersebut? Rasulullah pertama mengatakan soli irji walaika warahmatullahi wabarakatuh. Dia menjawab salam karena orang tersebut mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian dikatakan lagi dibalik irji soli faina kata salam tu soli. Kembalilah lakukan sholatmu untuk menjadi sempurna. Sampai 3 kali orang tersebut melakukan sholat yang sama.
Dan Nabi pun mengatakan hal yang sama. Kemudian sampai orang itu berkata, "Ya Rasulullah, aku sudah melakukan hal yang paling terbaik dalam sholatku. Jika itu memang salah, jika itu masih memang tidak benar di hadapanmu, maka ajarkan aku." Kemudian Rasulullah menjawab, perhatikan kalimatnya. Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, "Asjibi lil wudu." Jika kamu ingin melakukan qiyam yang tadi kita sebutkan, kesempurnaan rukun dalam sholat, perhatikan wudumu. Karena wudu ini sangat berdampak sekali pada sholat. Jika wudunya tidak sempurna, maka berdampak besar sekali bahwa kesempurnaan sholat itu pun tidak ada. Kemudian dalam hadis yang dikatakan langsung oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW bahwa dalam sholat tarawih atau sholat malam yang dikenal oleh banyak orang dengan sebutan tarawih itu memiliki makna atau bahasa tarawih yang artinya ketenangan. Maka jika orang melakukan tarawih atau sholat tarawih dengan benar-benar khusyuk, itu roh atau batinnya itu akan merasakan ketenangan. Maka disebut itulah imamu yang artinya tumanina. Makanya dalam sholat ada gerakan tumanina dari ruku. Dihadiskan oleh Rasulullah bahwa tumanina dilakukan sebaik-baiknya dan perlahan. Karena kalian saat melakukan penundukan ruku itu bangkit untuk merasakan. Jadi dirasakan dulu darah yang mengalir, ketenangannya dirasakan. Ya. Rasakan setiap bacaan-bacaannya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi sampai 3 kali. Itu sangat bermanfaat untuk diri kita. Maka itu menjadi sebuah ketenangan. Kemudian tarwiyah ini ya sangat memiliki pahala yang sangat besar dilakukan. Memang statusnya sebagai sunnah, tetapi tarawih ini atau tarwiyah ini, sholat malam ini memiliki pahala yang sangat luar biasa. Dan perlu kalian ketahui, berapapun formulanya, orang yang melakukan sholat tarwiyah atau sholat malam atau sholat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat tiap sholat, setelah 2 rakaat setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu terdapat doa yang bisa membuat diri kita dihapus dosa-dosanya. Saya minta kepada kalian ya, saya akan bacakan doanya, kemudian kalian mengulangi ya. Bisa? Bisa? Oke, ulangi apa yang saya bacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwu kalibun afwafa fu'ani. Ini dibacakan setiap kita jeda sholat tarawih ya. Di tiap masjid itu pasti ada yang mengingatkan bahwa bacakan ini. Jika tadi bacanya itu berakhir dengan ani, karena kita membacakan untuk diri kita sendiri. Jika ada satu orang yang memimpin, maka diganti jamak, bukan ani, melainkan anak. Ya, untuk banyak orang, untuk seluruh orang yang ada di situ. Kemudian kita masuk ke dalam sahur. Ada yang mengerti tentang sahur. Ada bagian imsak dan badan subuh. Ada yang berpendapat bahwa kalau imsak itu adalah waktu peringatan bahwa seseorang yang sudah melakukan ibadah sahur, makan dan minumnya pun akan mendapatkan pahala, dianggap sebagai ibadah. Di dalam waktu imsak mereka tidak boleh makan. Yang ingin saya tanyakan kepada kalian, apakah imsak dan sahur itu memiliki kesamaan atau sebuah perbedaan? Berbeda atau sama antara imsak dengan sahur itu? Berbeda? Yang itulah yang kita pelajari dari kecil, yang kita tahu dari kecil. Dan ini merupakan kerancuan yang sangat luar biasa ya. Tidak diperjelaskan dengan detail. Perhatikan, sahur dan imsak itu merupakan satu waktu yang sama. Jika baca subuhnya pada pukul 4.30, maka imsaknya juga 4.30. Sahur atau imsak itu memiliki 2 kalimat, siam atau sahur, yang artinya menahan. Jadi 3 kalimat ini, siam, sahur, dan imsak, ini memiliki arti yang sama, yaitu menahan. Sudah masuk
kepada fase kita untuk melakukan puasa, yang artinya sudah berada di keadaan terbit fajar sampai nanti kita akan bertemu dengan pada maghrib. Jadi di sini yang perlu kita ketahui adalah bahwa banyak sekali ilmu untuk menjalankan ibadah puasa, bahwa syaratnya orang untuk melakukan ibadah puasa adalah berakal, dan orang yang berakal itu pasti mengetahui ilmu, yang artinya kita harus mempelajari sebaik-baiknya agar ibadah kita tidak sia-sia, tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi kita mendapatkan rezeki dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah itu yang akan saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, dan semoga apa yang kita lakukan di bulan puasa hari ini dan seterusnya sampai berakhir kita mendapatkan hidayah dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Alan Jurali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Baik, sudah acara ini di SMA PGRI 1 pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kegiatan hari ini. Mengaturkan banyak terima kasih pada hadirin yang telah menyempatkan diri untuk hadir dan menyukseskan acara ini. Mohon maaf bila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.